Assalamualaikum. Selamat datang di channel Cerita Novika 2. Semoga hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa diberikan kebahagiaan sepanjang hari. Dian, seorang pemuda yang sedang mengalami kesulitan keuangan, putus asa mencari cara untuk keluar dari masalahnya. Bersama 3 temannya, ia merencanakan perampokan di sebuah rumah tua di desa terpencil yang sudah lama ditinggalkan. Menurut rumor, rumah itu menyimpan harta berharga yang ditinggalkan pemiliknya sebelum menghilang secara misterius. Namun, saat mereka tiba di sana, mereka tidak hanya menemukan harta, tetapi juga seorang wanita yang terpasung dalam kamar gelap. Wanita itu mengaku bernama Sari. Dian dan teman-temannya membebaskan Sari, berpikir mereka telah menyelamatkan seseorang. Namun setelah itu, teror mulai menghantui mereka satu persatu. Sari bukan manusia biasa. Ia adalah perwujudan Hodam leluhur, yang selama ini dikurung karena kutukan mematikan. Kini, Dian dan teman-temannya harus membayar harga atas tindakan mereka. Sebelum semuanya terlambat, Dian menghitung uang di tangannya dengan wajah tegang. Lembarannya hanya tinggal beberapa lembar. Sementara utangnya masih menumpuk. Ia duduk di kursi plastik warung kopi pinggir jalan, menatap kosong ke depan. Tak ada jalan keluar. Tak ada pekerjaan. Hidupnya semakin terhimpit. Dan ia butuh uang, cepat. Saat itulah, Rio menepuk pundaknya. "Bro, kalau lo lagi butuh duit cepat, gue punya info bagus." Dian menoleh. Matanya penuh harapan. "Info apa?" Rio menyeringai. "Ada rumah tua di desa terpencil. Katanya dulu milik keluarga kaya. Mereka pergi begitu saja, ninggalin harta di dalamnya. Sampai sekarang, gak ada yang berani masuk." Dian mengernyit. "Kenapa?" Rio menyalakan rokoknya. "Rumor bilang, rumah itu angker." Dian bukan orang yang percaya hantu. Yang ia percayai hanya uang. Jika memang ada barang berharga di dalam rumah itu, maka ia harus mendapatkannya. Tapi ia butuh bantuan. Ia langsung menghubungi 2 orang lain yang bisa dia percaya. Olisa, temannya sejak kecil, yang cerdas tapi skeptis terhadap hal mistis. Tommy, seorang pria serakah yang akan melakukan apa saja demi uang. Dian menjelaskan rencananya kepada mereka. Lisa mengernyit curiga. "Rumah kosong? Tapi kenapa gak ada yang pernah masuk dan mengambil barangnya?" Rio tertawa. "Karena mereka takut hantu." Lisa mendengus. "Tapi kalau ada yang tahu rumah itu punya harta, pasti udah ada yang duluan ambil." Dian mencoba meyakinkannya. "Gak ada yang tahu pasti. Tapi kalau benar, kita bakal kaya." Lisa menghela napas. Ia memang tidak percaya hantu, tapi juga tidak terlalu percaya dengan rencana konyol ini. Namun saat melihat wajah penuh harap dari Dian, ia akhirnya setuju. Tommy, di sisi lain, langsung tertarik begitu mendengar kata harta. "Kalau isinya beneran emas atau perhiasan, kita bisa jual dan bagi rata." Rio tertawa sambil menepuk bahu mereka. "Kalian gak bakal nyesel. Kita berangkat malam ini." Saat malam tiba, mereka berempat naik mobil tua milik Tommy menuju desa terpencil yang disebut Rio. Perjalanan awalnya terasa biasa saja. Namun semakin jauh, udara terasa semakin dingin. Hutan di kiri kanan jalan mulai tampak lebih lebat, menciptakan bayangan-bayangan menyeramkan di bawah sinar bulan. Dian memegang kemudi dengan erat. Semakin dekat dengan tujuan, semuanya menjadi semakin sunyi. Tidak ada lampu jalan. Tidak ada suara binatang malam. Hanya keheningan. Lisa yang duduk di kursi belakang mulai gelisah. Kenapa suasananya begini? Gak ada rumah penduduk sama sekali. Rio tertawa kecil, meski terdengar agak dipaksakan. Desa ini memang jarang dikunjungi orang luar. Tiba-tiba, di persimpangan menuju desa, mereka melihat seorang kakek tua berdiri di pinggir jalan. Pakaiannya kusut dan lusuh. Matanya menatap mereka tajam. Dian memperlambat mobil. Saat mereka melewatinya, kakek itu tiba-tiba berbicara. "Jangan masuk ke rumah itu." Suaranya serak dan dingin.
Dian langsung menginjak rem. Semua orang di dalam mobil menoleh ke belakang. Kakek itu masih berdiri di tempatnya. Diam. Tidak bergerak. Lisa merinding. Rio tertawa hambar. Gila. Ini baru masuk desa aja udah dikasih sambutan serem gini. Tommy terlihat tidak peduli. Udah, cuekin aja. Orang tua kayak gitu biasanya suka nakut-nakutin. Dian mengangguk. Meski dalam hatinya ia merasa aneh. Ia kembali menekan pedal gas. Mobil mereka melaju, meninggalkan sosok kakek tua itu di belakang. Namun sebelum mereka benar-benar jauh, Lisa masih bisa melihat dari kaca belakang. Kakek itu masih di sana, menatap mereka, tanpa berkedip. Seolah tahu bahwa mereka tidak akan kembali dengan selamat. Setelah melewati jalan berbatu yang panjang, akhirnya mereka sampai di depan rumah tua itu. Bangunannya besar, tapi terlihat bobrok dan terbengkalai. Catnya mengelupas. Jendela-jendela tertutup debu. Pintu tinggi dan besar, tetapi tampak sudah lama tidak tersentuh. Lisa berdiri diam, memandangi rumah itu dengan perasaan tidak nyaman. Apa kalian gak ngerasa aneh? Kayak ada sesuatu yang ngeliatin kita. Rio menertawakannya. Udahlah, Lisa. Kita cuma dateng buat ambil barang, bukan buat uji nyali. Tommy sudah berjalan lebih dulu ke depan pintu. Gue mau masuk. Dian mengeluarkan senter dari tasnya. Lalu tanpa ragu, ia menyentuh gagang pintu dan mendorongnya. Crek! Pintu berderit keras. Udara di dalam rumah terasa lebih dingin daripada di luar. Seolah-olah, rumah itu menyimpan sesuatu yang tidak boleh dibangunkan. Namun mereka tidak peduli, tanpa mengetahui bahwa mereka baru saja membuat kesalahan besar. Crek! Pintu kayu tua itu berderit panjang, seolah sudah puluhan tahun tidak dibuka. Udara dingin langsung menyambut mereka, membawa bau apek dan debu yang menusuk hidung. Dian mengarahkan senter ke dalam rumah. Lantainya penuh debu, dinding-dindingnya kusam dan retak di beberapa bagian. Tidak ada tanda kehidupan. Namun, suasana terasa berat. Seolah-olah ada sesuatu yang masih menghuni tempat ini. Mereka masuk perlahan, membiarkan pintu terbuka lebar di belakang mereka. Langit-langit tinggi dan gelap, dipenuhi sarang laba-laba yang menggantung di sudut-sudut ruangan. Di tengah ruangan, ada meja makan panjang yang masih tertata, tetapi kursi-kursinya berdebu dan rusak. Foto-foto keluarga tua tergantung di dinding, tetapi wajah-wajah di dalamnya sudah memudar, sulit dikenali. Lisa mendekati salah satu foto itu. Di dalamnya, ada seorang pria, seorang wanita, dan seorang anak kecil. Namun yang membuat Lisa merinding, mata mereka seolah mengikuti kemanapun ia bergerak. Tommy langsung bergerak cepat. Ia membuka lemari tua, mencari barang-barang berharga yang bisa dijual. Rio mengamati perabotan, mencoba melihat apakah ada yang bisa mereka ambil. Ini rumah orang kaya, pasti ada sesuatu di sini, gumam Tommy. Lisa menghela napas. Meskipun ia ikut dalam rencana ini, ia tidak bisa menghilangkan perasaan tidak nyaman. Dian menyisir ruangan. Tangannya menyusuri rak buku berdebu. Saat itulah, Lisa menemukan sesuatu. Lisa mengambil sebuah buku tebal yang tertutup debu tebal. Sampulnya kulit hitam, dengan aksara kuno yang terukir samar. Ia membuka perlahan. Halaman-halamannya penuh tulisan tangan, tetapi bahasanya tidak ia mengerti. Namun, di tengah buku, ada gambar-gambar aneh. Salah satunya adalah sebuah simbol berbentuk lingkaran dengan tulisan yang mengelilinginya. Lisa mengerutkan kening. Simbol ini tidak asing. Ia pernah melihatnya dalam artikel tentang ritual kuno dan pemanggilan arwah. Hati-hati, Lisa, bisik Dian, melihat ekspresi wajahnya. Lisa menutup buku itu cepat-cepat. Tiba-tiba merasa tidak ingin tahu lebih banyak. Dian meninggalkan Lisa dan berjalan ke arah tangga. Saat itu, ia melihat sesuatu. Di sudut ruangan dekat dapur, ada sebuah pintu kecil yang hampir tersembunyi di balik rak kayu.
Ia mencoba membukanya. Terkunci. Pintunya kok dikunci dari luar? Gumamnya. Rio yang penasaran menghampiri. Coba dobrak aja, usulnya. Dian menatapnya ragu. Tetapi Tommy sudah mengambil batu bata yang ia temukan dan menghantam gagang pintu itu. Brak! Pintu itu terbuka. Dan udara dingin yang lebih menusuk langsung keluar dari dalamnya. Di balik pintu itu, ada sebuah tangga kayu yang menurun ke dalam kegelapan. Bau anyir dan lembab menyebar dari dalamnya. Lisa mengerutkan hidung. Kenapa bau darah? Bisiknya. Dian mengangkat senternya, menerangi ruangan di bawah. Ada lantai batu, dindingnya lembab, dan sebuah ranjang tua dengan rantai besi yang masih tergantung. Namun yang paling mengejutkan, di sudut ruangan, ada seseorang. Dian menyorotkan senter ke sudut ruangan. Di sana, seorang wanita terduduk di lantai, terpasung oleh rantai besi di pergelangan tangannya. Rambutnya panjang dan kusut, menutupi sebagian wajahnya. Tubuhnya kurus dan penuh luka. Pakaian lusuh yang ia kenakan sudah kotor dan sobek. Matanya sayu, tapi tajam, menatap mereka dengan campuran ketakutan dan kemarahan. Lisa menutup mulutnya, menahan napas. Apa-apaan ini? Bisiknya. Dian membeku. Siapa wanita ini? Kenapa ia ada di sini? Dan yang lebih penting, kenapa ia dikurung? Tommy melangkah mendekat. Kita harus nolong dia, katanya. Lisa langsung menahan lengannya. Jangan gegabah. Kita bahkan gak tahu siapa dia. Rio mengangkat obeng yang ia bawa. Kita gak bisa biarin dia di sini. Wanita itu tiba-tiba berbicara. Suaranya lemah, nyaris seperti bisikan. Tolong, keluarkan aku. Dian melihat matanya yang berkaca-kaca. Ia tampak menderita. Apa mereka harus meninggalkannya? Tommy tidak ragu-ragu. Tanpa mendengar peringatan Lisa, ia mematahkan gembok rantai besi dengan linggis. Klang! Rantai itu jatuh ke lantai. Wanita itu mengangkat kepalanya. Dan senyumnya pelan-pelan muncul di bibirnya. Senyuman yang tidak wajar. Lisa mengerutkan kening. Kenapa? Dia tidak terlihat terkejut atau lega. Udara mendadak semakin dingin. Dari atas, pintu kecil menuju ruang bawah tanah menutup sendiri dengan suara keras. Brak! Semua langsung menoleh ke atas. Namun saat mereka kembali menoleh ke arah wanita itu, ia sudah berdiri, dan senyumnya masih belum hilang. Wanita itu menatap mereka dengan mata sayu, tetapi tajam. Mulutnya sedikit terbuka, seolah ingin berbicara, tetapi suaranya tertahan di tenggorokan. Dian melangkah mendekat dengan hati-hati. Lisa masih berdiri di belakang, matanya penuh kewaspadaan. Setelah beberapa detik yang terasa panjang, wanita itu akhirnya berbisik. Namaku, Sari. Suara Sari serak dan lemah, seperti seseorang yang sudah lama tidak berbicara. Matanya berkaca-kaca, tetapi tetap tajam. Aku sudah lama di sini, lanjutnya. Ia menggenggam pergelangan tangannya yang masih ada bekas luka dari pasungan. Tolong, bawa aku keluar. Lisa merasa ada yang janggal. Sari, siapa yang mengurungmu di sini? Tanyanya pelan. Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya menunduk, bibirnya sedikit bergetar. Namun, sebelum ia sempat mengatakan sesuatu, Tommy langsung bertindak. Tanpa pikir panjang, Tommy mendekat dan meraih rantai yang masih tersisa. Udah jelas, kita gak bisa biarin dia di sini. Dengan gerakan kasar, ia menarik rantai besi yang tersisa hingga benar-benar lepas. Lisa menahan napas. Jangan gegabah, Tom. Namun semuanya sudah terlambat. Rantai besi jatuh ke lantai dengan bunyi keras. Sari menggerakkan tangannya perlahan, seolah menikmati kebebasannya. Namun, ia tidak terlihat lega, tidak menangis bahagia. Ia hanya diam. Matanya tidak berkaca-kaca lagi. Tapi sekarang, lebih tajam, lebih dalam. Seperti seseorang yang menahan lapar. Lisa merinding. Ada yang salah. Gumamnya pelan. Rio mengangkat obor kecilnya,
menerangi wajah Sari lebih jelas. Wajahnya kurus, pucat, tetapi ia tersenyum. Senyuman yang perlahan melebar, terlalu lebar, seperti mulutnya bisa sobek. Mereka merasa ada yang tidak beres. Rio mencoba bertanya, "Sari, siapa yang mengurungmu di sini?" Wanita itu tidak menjawab. Ia hanya tersenyum lebih lebar. Sampai akhirnya, ia berbisik dengan suara lirih, "Mereka takut padaku." Seketika itu juga, udara di ruang bawah tanah menjadi semakin dingin. Lisa memeluk dirinya sendiri. "Sumpah, kita harus pergi dari sini." Dian mengangguk cepat. "Mari kita keluar." Mereka mulai menaiki tangga ruang bawah tanah dengan Sari di belakang mereka. Saat mereka melewati pintu, lampu di rumah mulai berkedip-kedip. Udara berubah drastis. Hawa yang tadinya hanya dingin, kini seperti masuk ke dalam kuburan. Rio menelan ludah. "Kenapa rasanya kayak kita barusan ngebebasin sesuatu yang gak seharusnya?" Lisa menggenggam buku catatan tua yang ia bawa. Instingnya mengatakan mereka telah melakukan kesalahan besar. Dan saat mereka berjalan menuju ruang tamu, pintu depan yang tadi terbuka, tertutup sendiri dengan suara keras. "Brak!" Mereka semua berhenti di tempat. "Hening!" Lisa berbisik dengan suara gemetar. "Kita terjebak." Dian mencoba membuka pintu. Terkunci. Tommy menendangnya. Tidak bergeming. Mereka semakin panik. Rio menatap Sari yang berdiri di tengah ruangan. Wanita itu hanya diam. Senyumannya sudah menghilang. Kini wajahnya datar. Matanya hanya menatap mereka. Lisa mendekat ke Dian dan berbisik, "Kita seharusnya gak melakukan ini." Dian merasakan keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia tahu, ia juga merasakannya. Ada sesuatu yang salah, dan mereka tidak bisa keluar. Rumah ini tidak akan membiarkan mereka pergi begitu saja. Rumah itu terasa lebih dingin daripada sebelumnya. Dian masih mencoba membuka pintu depan, tetapi tetap terkunci rapat. Lisa memeluk dirinya sendiri, merasakan hawa yang semakin berat. Rio menatap ke atas. Matanya terpaku pada loteng yang gelap. Dan Tommy. Ia menoleh ke sisi ruangan, menatap cermin besar yang berdebu di dinding. Matanya menyipit. Untuk sesaat, ia merasa ada sesuatu yang bergerak di dalam cermin. Tommy mendekat ke cermin. Ia mengusap permukaannya yang kotor dengan lengan bajunya, ingin melihat lebih jelas. Pantulan dirinya muncul. Namun ada sesuatu yang salah. Bayangan dirinya tersenyum. Padahal ia tidak. Tommy membeku. Jantungnya berdegup kencang. Ia perlahan mengangkat tangannya. Namun di dalam cermin, bayangannya tidak ikut bergerak. Itu bukan dirinya. Sementara itu, Rio melangkah mundur. Telinganya menangkap sesuatu dari atas. Bisikan. Pelan. Memanggil namanya. "Rio. Rio." Suara itu terdengar halus, hampir seperti suara seorang anak kecil. Namun, tidak ada anak kecil di rumah ini. Rio mencoba menahan napasnya. Ia menoleh ke Lisa dan Dian. "Lo dengar itu?" bisiknya. Lisa dan Dian melihat ke arah loteng, tetapi tidak ada apa-apa. Namun suara itu masih ada, dan semakin dekat. Lisa membuka kembali buku catatan tua yang ia temukan. Tangannya gemetar saat membaca lebih dalam. Semakin ia membaca, semakin jelas fakta mengerikan yang terungkap. Sari bukan manusia biasa. Ia adalah titisan Hodam, seorang dukun sakti. Ia dikurung di rumah ini sebagai tumbal kutukan leluhur. Siapapun yang membebaskannya akan terkena kutukan dan menjadi bagian dari rumah ini selamanya. Lisa merasa napasnya tercekat. Tangannya bergetar saat ia menutup buku itu dengan cepat. Ia menoleh ke teman-temannya dengan ekspresi panik. "Kita harus keluar dari sini. Sekarang juga." Dian dan Rio menoleh ke Lisa dengan bingung. Namun sebelum Lisa sempat menjelaskan, Sari sudah tidak ada. Lisa membelalak. "Mana dia?" Mereka melihat ke sekeliling ruangan. Sari hilang begitu saja. Tanpa suara, tanpa jejak. Tommy mengumpat. "Dia kemana? Baru aja tadi di sini."
Namun sebelum ada yang bisa menjawab, brak, pintu dan jendela tertutup sendiri dengan suara keras. Dian berlari ke pintu depan, menarik gagangnya sekuat tenaga. Terkunci. Lisa menarik napas gemetar. Kita terperangkap. Rumah itu bergetar pelan. Udara menjadi lebih berat. Lampu gantung berayun perlahan, meski tidak ada angin. Tommy mundur ke belakang, menabrak meja tua. Ini gak mungkin. Kita harus cari jalan keluar. Rio melihat ke sekeliling. Napasnya memburu. Kalau gak bisa lewat pintu depan, kita coba lewat jendela. Ia berlari ke arah jendela dan berusaha membukanya. Namun kaca jendela kini berubah seperti tembok, seolah tidak pernah ada jendela di sana sebelumnya. Lisa menggigit bibirnya. Rumah ini tidak akan membiarkan mereka pergi. Dian berdiri di tengah ruangan, matanya menatap ke segala arah. Tiba-tiba, ia melihat sesuatu di sudut ruangan. Sebuah bayangan hitam, berdiri diam, mengawasi mereka. Bayangan itu perlahan bergerak. Dian mencoba bicara, tetapi suara itu keluar sebagai bisikan gemetar. Teman-teman, kita gak sendirian. Lisa, Tommy, dan Rio menoleh ke sudut ruangan. Dan mereka semua melihatnya. Sosok itu menatap mereka dan mulai tersenyum. Dari atas loteng, terdengar suara langkah kaki. Tap, tap, tap. Suara itu perlahan turun ke tangga, mendekati mereka. Lampu di dalam rumah berkedip cepat. Lisa meraih lengan Dian. Dian, kita harus pergi dari sini. Namun sebelum mereka sempat bergerak, lampu tiba-tiba padam. Gelap total. Tinggi. Lalu, sebuah suara berbisik di telinga mereka. Kalian tidak akan pergi kemana-mana. Mereka terjebak. Rumah ini tidak akan membiarkan mereka pergi. Setelah kejadian sebelumnya, tak ada yang berani berbicara. Semua terdiam, masing-masing memikirkan cara untuk keluar. Lisa duduk di lantai dengan buku catatan tua di pangkuannya. Tommy mondar-mandir gelisah. Rio menatap jendela yang kini berubah menjadi tembok kosong. Dian menghela napas, mencoba tetap tenang. Akhirnya, mereka memutuskan untuk beristirahat sementara. Namun, malam itu, teror Sari benar-benar dimulai. Rio terbangun tiba-tiba. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Ia merasa ada yang menatapnya. Dengan napas tertahan, ia menoleh ke sudut kamar. Dan di sanalah ia melihatnya. Sari berdiri di sana. Diam. Matanya kosong dan hitam. Kulitnya pucat, hampir transparan. Namun bibirnya tersenyum samar, seolah menikmati ketakutan Rio. Rio ingin berteriak, namun tubuhnya terlalu kaku untuk bergerak. Tiba-tiba, Sari melangkah maju. Perlahan, Rio menutup matanya. Dan saat ia membukanya lagi, Sari sudah tepat di depan wajahnya. Sementara itu, di kamar lain, Tommy tidak bisa bergerak. Ia sadar, tetapi tubuhnya terasa berat. Matanya terbuka, tetapi hanya bisa menatap langit-langit kamar. Lalu, ia merasakan sesuatu. Sesuatu menekan dadanya. Pelan, tapi pasti. Dingin, berat. Dengan sisa tenaga, ia menoleh sedikit ke bawah, dan di sanalah ia melihatnya. Sari duduk di atas dadanya, tersenyum, dengan mata yang hitam legam. Mulutnya perlahan terbuka, dan suara berbisik keluar. Kamu masih di sini. Tommy ingin berteriak, namun tidak bisa. Lisa terus membaca buku catatan tua yang ia temukan. Tangannya gemetar, tetapi ia harus mencari cara mengusir Sari. Ia menemukan mantra pemanggilan arwah. Namun, ada sesuatu yang aneh. Tulisan yang ia baca tiba-tiba berubah sendiri. Huruf-hurufnya bergerak, seolah ada sesuatu yang menulis ulang kata-kata itu. Lisa membelalakan mata. Mantra pemanggilan berubah menjadi peringatan. Tidak ada jalan keluar. Lisa membanting buku itu ke lantai. Jantungnya berdebar kencang. Ia tahu sekarang, Sari tidak bisa diusir begitu saja.
karena mereka sudah menjadi bagian dari rumah ini. Dian mengusap wajahnya, mencoba berpikir, namun ia merasa tidak sendirian. Dari belakang, ada sesuatu yang membisikinya. Pelan, dingin, "Dian, jangan menoleh." Dian mencengkeram lututnya. Jantungnya berdebar begitu cepat. Namun naluri memaksanya untuk menoleh. Dan saat ia menoleh, Sari berdiri di belakangnya. Tersenyum. Dengan wajah hancur penuh luka. Mereka semua mengalami teror masing-masing. Rio melihat Sari mendekat dalam kegelapan. Tommy merasakan tubuhnya ditindih oleh makhluk yang bukan manusia. Lisa melihat buku catatan yang mengubah tulisannya sendiri. Dian merasakan bisikan yang mengerikan di belakangnya. Dan pada saat yang sama, mereka semua menyadari satu hal. Sari tidak hanya menghantui mereka. Ia sedang bermain. Mereka adalah mainan barunya. Dan rumah ini adalah kandangnya. Dian mencoba berteriak. Namun saat mulutnya terbuka, lampu di dalam rumah berkedip cepat. Lisa berusaha meraih senter. Rio mencoba meraih pisau kecil di saku celananya. Tommy ingin lari ke pintu. Namun sebelum mereka sempat melakukan apapun, lampu padam. Gelap total. Hening. Lalu, terdengar suara langkah pelan, mendekat, dan suara Sari berbisik di telinga mereka semua. Tidak ada yang bisa pergi. Lampu masih padam. Udara terasa berat. Penuh tekanan yang tak terlihat. Mereka tidak bisa melihat apapun. Dian menggenggam tangan Lisa erat-erat. "Lisa, kita harus keluar." Lisa mengangguk dalam gelap. Meski hatinya penuh ketakutan. Rio mencoba meraba-raba dinding, mencari saklar atau pegangan pintu. Namun, tidak ada apa-apa di sana. Pintu yang seharusnya ada di sana sudah lenyap. Rumah ini berubah bentuk, seolah-olah ingin menjebak mereka lebih lama. Lisa mencoba berpikir cepat. Ia masih ingat buku catatan tua yang ia baca. Ada satu cara untuk menghentikan kutukan ini. Mereka harus mengurung Sari kembali di tempat di mana ia seharusnya tetap terpasung. Lisa menatap Dian dengan serius. "Dian, kita harus kembali ke ruang bawah tanah." Dian terkejut. "Ke tempat itu lagi? Gila, kita hampir mati di sana." Lisa menggeleng keras. "Ini satu-satunya cara. Kalau kita gak kunci dia kembali, kita semua bakal mati di rumah ini." Dian menggertakkan giginya. Ia tahu Lisa benar. Namun sebelum mereka bisa bertindak, Sari muncul. Sari berdiri di ujung ruangan. Ia tidak bergerak, tidak berbicara. Namun matanya menatap langsung ke arah mereka. Tatapan tanpa emosi. Dingin. Rio berdiri paling dekat dengannya. Dian ingin memperingatkannya, tapi suaranya tercekat. Sari perlahan mengangkat tangannya. Jarinya kurus, kuku-kukunya panjang dan hitam. Rio melangkah mundur, tubuhnya bergetar. "Sari, jangan." Namun sebelum ia bisa bergerak, lampu berkedip sekali. Dan saat itu juga, Rio menghilang. Dian dan Lisa membeku di tempat. Tidak ada suara, tidak ada jejak Rio dimanapun. Seolah-olah, ia tidak pernah ada. Tommy mulai panik. "Rio! Rio!" Ia berlari ke arah di mana Rio terakhir berdiri. Namun, sebelum ia bisa sampai, tangan-tangan hitam mencuat dari lantai. Tangannya mengerikan, dengan jari panjang dan kuku tajam. Tommy berteriak keras. Namun sebelum Dian dan Lisa bisa menolongnya, tangannya terjerat. Tubuhnya ditarik perlahan ke dalam lantai. Lisa berteriak histeris. "Tommy!" Tommy menggapai-gapai. Wajahnya penuh ketakutan. Namun dalam hitungan detik, ia menghilang. Lantai kembali menjadi biasa. Seolah-olah tidak pernah terjadi apa-apa. Kini, hanya Lisa dan Dian yang tersisa. Lisa menarik lengan Dian. "Dian, kita harus lakukan ini sekarang." Dian mengangguk cepat. Mereka berlari ke arah pintu kecil menuju ruang bawah tanah. Brak! Pintu terbuka sendiri.
Udara di dalam terasa lebih dingin dan lembab. Namun mereka tidak punya pilihan lain. Dengan langkah cepat, mereka menuruni tangga kayu yang berderit. Dian menyapu cahaya senter ke sekeliling ruangan. Dan saat itu juga, mereka melihatnya. Sari sudah menunggu di sana. Sari berdiri di tengah ruangan. Namun ada yang berbeda. Tubuhnya tidak lagi terlihat seperti manusia. Kulitnya retak dan menghitam. Matanya berkilat merah. Mulutnya sobek hingga ke pipi. Ia tersenyum. Dian mencengkram lengan Lisa erat. Lisa mencoba membaca mantra dari buku catatan tua yang ia bawa. Namun, tulisannya berubah. Huruf-hurufnya bergerak, membentuk kata baru. Lisa membaca pelan. Kalian sudah terlambat. Dian menelan ludah. Lisa, apa yang harus kita lakukan? Lisa menggenggam buku itu erat-erat. Kita harus bertarung. Sari berjalan perlahan mendekati mereka. Lisa mencoba membaca mantra keras-keras. Namun Sari tertawa. Suara tawanya terdistorsi, seperti berasal dari dua suara sekaligus. Dian menggenggam linggis yang ia temukan di sudut ruangan. Jika ini akhir mereka, maka ia akan melawan. Namun sebelum mereka sempat menyerang, Sari menghilang dalam sekejap. Mereka saling berpandangan. Lalu, Lisa merasakan sesuatu berbisik di telinganya. Aku ada di belakangmu. Lisa membeku. Dian menatapnya dengan panik. Lisa menutup matanya. Dan saat ia membuka kembali, Sari sudah tepat di belakangnya. Demikian cerita hari ini. Semoga teman-teman dapat terhibur dan dapat mengambil hikmah kebaikan isi di dalamnya. Jangan lupa juga bagikan cerita ini kepada teman-teman yang lain agar mereka juga bisa mendapatkan hiburan yang sama. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan ucapan kami dalam membacakan cerita ini. Terima kasih dan wassalamualaikum.